Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap bersemangat ya kawan. Berjumpa kembali di program Kabar Maritim yang tayang setiap Jumat pagi mulai pukul 8.30. Pekan lalu kita sudah melihat keseruan kumpul-kumpul para pencinta pelabuhan di Museum Maritim. Berbagi semangat kecintaan kepada pelabuhan, kali ini kita akan membahas tentang pelabuhan yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau, yaitu Pelabuhan Tanjung Redep. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang berada di aliran sungai. Dilengkapi dengan fasilitas dermaga, terdapat gudang 1 dan 2 serta lapangan penumpukan. Pelabuhan ini memiliki jarak ke muara laut di Laut Sulawesi sepanjang kurang lebih 100 km. Yang dapat ditempuh dalam waktu 6,5 jam pelayaran. Pelabuhan Tanjung Redep merupakan salah satu penopang perekonomian di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, hingga ke Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara. Pelabuhan ini juga melayani kebutuhan transportasi kapal untuk berbagai tujuan dan melayani kebutuhan logistik seperti pengiriman barang, kargo, pengiriman kendaraan bermotor atau mobil, dan lainnya. Saat ini jumlah kapal kontainer yang masuk ke Berau berkisar antara 8 hingga 9 kapal per bulannya, di mana rata-ratanya terjadi bongkar muat mencapai 2.800 hingga 3.150 teus setiap bulannya. Tapi, tahukah kamu kawan maritim, Berau merupakan kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki banyak kekayaan alam dan mineral. Berbagai jenis kekayaan alam dan hasil hutan tersedia di sini. Keberadaan 2 buah aliran sungai yaitu Sungai Segah dan Sungai Kelai ikut mempercepat perkembangan wilayah Berau. Transportasi melalui kedua aliran sungai ini sungguh sangat berarti bagi masyarakat Berau, baik itu yang ada di pedalaman, pinggiran sungai, dan bahkan di pinggiran pantai. Jika dilihat pada peta wilayah, di pinggiran Sungai Segah terdapat steiger atau dermaga yang berada di kawasan Kolen Silo sebagai pengisian batu bara sebelum dibawa keluar dari kawasan wilayah Teluk Bayur, dan tempat ini dinamakan Pelabuhan Silo. Belanda sudah masuk ke wilayah Berau ini pada awal abad ke-19. Apalagi setelah ditandatanganinya perjanjian di atas kapal perang pada tanggal 27 September 1834 yang menerangkan bahwa kekuasaan Raja Berau kala itu, yaitu Raja Alam, dianggap menjadi wilayah taklukan Belanda.
Salah satu wilayah di Berau yang kaya dengan tambang batu baranya yaitu Kecamatan Teluk Bayur. Eits, tapi bukan Teluk Bayur yang ada di Padang, Sumatera Barat ya kawan maritim. Namanya sama, sumber daya alam yang dihasilkannya pun sama, yaitu batu bara. Tapi wilayahnya yang berbeda ya kawan maritim. Karena kaya akan batu bara, Belanda melalui perusahaan SMP atau Steenkolen Maskapai Perapatan di Teluk Bayur menjadikan tempat ini berkembang pesat dan sampai dapat mengalahkan pusat pemerintahan di Tanjung Redep. Namun sebetulnya sebelum adanya perusahaan ini pun pada tahun 1875 sampai 1911 telah dibuka tambang batubara di daerah Berau. Penambangan batubara ini sesuai dengan adanya permintaan dari asisten residen Samarinda kepada Sultan Gunung Tabur kala itu yang meminta agar disediakan 200 ton batubara. Namun pada saat itu pekerjaan penggalian masih berlangsung secara manual. Pada pekerja masih menggunakan cangkul dan batubara diangkut dengan cara dipikul dengan keranjang rotan dan dijual ke kapal-kapal KPM untuk dibawa ke Surabaya. Adanya kegiatan pertambangan ini membuka jalan bagi seorang Belanda yaitu V.A. Koos dan Sultan Sambaliung serta KPM untuk merintis pembukaan pelabuhan silo di Kecamatan Teluk Bayur. Pelabuhan ini letaknya strategis dan dapat langsung berhubungan dengan daratan melalui pembangunan dermaga kayu yang dibangun pada saat itu. Tidak mengherankan kalau di wilayah ini mempunyai beberapa peninggalan berupa gedung, kantor perusahaan Belanda, kantor pos, telepon, telegram, ballroom, dan beberapa bangunan rumah lama, gedung bioskop, serta pelabuhan silo yang terdapat di tepi Sungai Sega. Tambang batu bara Perapatan di Ladang Berau, Kalimantan Timur yang dikerjakan oleh NVSMP tadi sejak tahun 1916 merupakan penghasil terbesar batu bara di Kalimantan Timur pada saat itu. Pada masa kolonial, masa Jepang hingga masa masuknya Nika, pelabuhan silo tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Namun karena situasi politik dan terjadinya perubahan tatanan pemerintahan, mulai pada tahun 1957 pelabuhan tersebut dinasionalisasikan dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan menjadi aset perusahaan pemerintah daerah. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.